Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Hari ini kembali ya, ini beberapa kali ya. Tanggal 1 Maret 2024 jam 2.54 sore ya. Hari pertama kita puasa ya. Kita kembali bersama-sama membahas semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 ya, atau laporan tahunan ya. Kali ini kita akan membahas ASGR ya. Analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, karena ini bersifat edukasi ya, hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi ya, jadi kalau mau mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas bisa Anda klik di situ ya. Kemudian bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan nanti transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ya, ataupun di deskripsi juga. Baik, ASGR ya, Astragrafia ya, ini termasuk salah satu dari konglomerasi Astra. Mereka bergerak di bidang teknologi ya, kemudian cloud computing juga. Ini Astragrafia. Dari semua data ya, triwulan 2, 3 dan 4 ini ya, kita punya data semuanya memenuhi kriteria. Jadi perusahaan ini dari data awal semuanya sudah memenuhi kriteria. Untuk permodalan ini book value-nya meningkat ya, dari 1.300 ke 1.400. Keuntungannya juga meningkat dari 115 ke 151. Namun harganya fluktuatif ya, tapi berarti dari segi valuasi meningkat, harga turun. Kemudian aset lancar agak turun, hutang ini juga meningkat ya. Ada sedikit untuk ketahanan agak sedikit melemah ya. Ketahanan melemah, valuasi meningkat ya. Baik, yang pertama ini kita cek triwulan 2 dan 3 itu 8%, triwulan 4 itu 10%, sehingga kategorinya menjadi stalwart ya. Jadi perusahaan ini masuk dalam kategori berkembang ya. Berkembangnya standar ya. Kemudian dari segi proyeksi ya, karena dia stalwart, kita bisa memproyeksikan di sini ya, PBB-nya 2,5. Anggap saja proyeksi kita ya, PBB 2,5. Jadi kita memproyeksikan nanti di 3.569-an ya. Ada potensi untuk multi bagger, karena kalau ke harga situ keuntungannya sampai 327%. Untuk valuasi ya, maksimal beli kan 1.500-an, harga sekarang 835. Kita punya diskon ini 45%, jadi murah ya, kategorinya murah. Jadi untuk valuasi ini memenuhi kriteria. Kita cek sekarang dividen, mereka hanya membagikan ya, istilahnya DPR-nya ini 32%, memenuhi kriteria, pas ya, anggap saja pas-pasan. Kalau kita proyeksikan dividen di tahun lalu 32,5% ini, kita keproyeksikan ke sekarang, maka kita akan dapat 49 rupiah, setara 5,91% atau sama ya. Berarti dia sudah memenuhi kriteria kita. Dividennya besar, berarti ya valuasinya murah, masih disokong juga oleh dividennya. Itu yang berikutnya. Kemudian dari segi free cash flow ini meningkat ya 100% menjadi 23%. Aset lancarnya aman, hutang tak berbunga aman, semuanya aman ya. Jadi secara umum bahwa perusahaan ini semuanya aman ya. Ke sebelah ya. Dari segi valuasi, dividen, ketahanan perusahaan, semuanya memenuhi kriteria kita ya. Untuk dividen ya, perusahaan sudah membagikan interim 19 rupiah ya. Berarti proyeksi kita di 49 rupiah, kita masih punya ya. Kalau misalnya kita beli perusahaan ini, kita masih punya nanti 30 rupiah lagi ya. Masih ada 30 rupiah untuk dividen finalnya ya. Jadi
bagaimana dengan kita misalnya bagi yang belum membeli ya, misal bagi yang belum membeli, kita belum mengambil kesimpulannya. Kesimpulan kita dari data yang kita dapatkan ini berarti layak investasi ya, layak investasi ya. Tinggal kita melihat apakah perusahaan ini dari segi GCG-nya seperti biasa, cek perusahaannya GCG-nya apakah memenuhi kriteria Anda atau tidak. Kemudian tadi 30% ya, 30 rupiah ya, sisanya masih ada 30 rupiah untuk di triwulan, di finalnya ya, di finalnya ya. Selanjutnya kita cek dulu pemberitaannya. Laba Astra Grafia melonjak 45%, ini 5 hari yang lalu ya, meningkat 45%, berarti labanya meningkat 45% dari tahun lalu ya. Astra Grafia laba bersih, Astra Grafia cetak laba, ini sudah lewat. Jadi 5 hari dan 4 hari yang lalu labanya ini berarti setahun ya, laba setahunnya melonjak 45% ya. Sebab di tahun sebelumnya itu kan keuntungannya itu 104 rupiah di tahun 2023. Nah, di tahun ini keuntungannya 151 rupiah, itu naik 45%. Berarti perusahaan ini ya secara laba meningkat ya. Jadi perusahaannya meningkat berarti bagus ya. Cuma kita tinggal lihat apakah mereka juga mampu bertahan dari gelombang crashnya IDX kita ya. Untuk perusahaan seperti ini berarti perusahaannya baik-baik saja, tidak ada masalah berarti ya. Seperti yang Warren Buffett katakan bahwa di saat air surut maka kelihatan siapa nanti yang tidak berpakaian. Artinya di saat IHSG crash ya, maka nanti ketahuan perusahaan yang mampu atau tidak mampu ya untuk bertahan ya. Jadi bukan masalah penurunan harganya ya, tapi mampu atau tidak mampu bertahannya. Kalau misalnya perusahaannya dari segi fundamentalnya bagus, maka mereka akan bertahan saja. Tapi bagi yang perusahaannya yang fundamentalnya tidak bagus, mereka akan terseret-seret dan susah untuk naik lagi. Jadi bagaimana dengan kita untuk perusahaan ini ya? Untuk perusahaan ini berarti bagi yang belum, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk membeli ya. Sekali lagi, bagi yang belum masih diberikan kesempatan untuk membeli. Bagaimana bagi yang sudah membeli? Iya, masih juga diberikan kesempatan untuk menambah porsi. Jadi seperti itu ya. Bagi yang belum punya kesempatan membeli, bagi yang sudah punya masih punya kesempatan untuk menambah ya. Seperti itu pola pikirnya bagi Anda yang meyakini bahwa GCG-nya ini bagus ya. Kayak demikian pembahasan kita untuk Astra Grafia, cukup singkat, tidak masalah, tapi sudah menggambarkan semuanya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.